181 in the radio. 181 di podcast First Color in the Sensasi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast terbarunya Ebo, yaitu Cari Kata Cemas Ceria Masyarakat Semansa. Hari ini kita udah ditemenin sama dua orang kakak internal yang paling sibuk sesemansa nih. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Oke, halo semuanya, kenalin aku Ahmad Aizuda. Aku dari kelas 12 IPS 4. Apalagi nih kira-kira yang perlu dikenalin? Ya pasti cukup kayaknya Oke. sama. Oke, nama aku Dearki Fizafirino. Aku sekarang ada di kelas 12 IPA 1. Oke, makasih banyak ya Kak Dean sama Kak Ahmad yang udah ngeluangin waktunya untuk podcast wawancara sama Ibu hari ini. Sesuai sama judul podcastnya yaitu Cari Kata alias Cemas Ceria Masyarakat Semansa. Hari ini kita bakal tanya-tanya ini ke mereka. Gimana sih rasa nano-nanonya selama menjadi anak Semansa tuh? Nah, karena mereka juga beda jurusan, pasti keluh kesahnya, senang sedihnya itu beda ya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Kalian kan sekolah di Semansa itu dari masa transisi offline ke offline. Nah, apa sih perbedaan yang terasa paling signifikan selama masa transisi itu? Kalau bagi aku sih ya ini ya masalah pertemanan ya. Kalau mungkin dari online itu kayak kita bisa aja kan di chat itu bisa kelihatan kayak deket banget gitu. Nah terus ketika kalau offline taunya ketemu jadi awkward lagi, kayak ibaratnya kayak kenalan ulang gitu loh gitu. Padahal di chat tuh udah yang padahal kalau misalkan balik ke rumah terus chatan lagi gitu itu bener-bener seakrab itu gitu. Tapi ya ketika di sekolah ya balik lagi awkward lagi, kayak harus melewati masa perkenalan yang panjang gitu. Terus sama kalau aku sih ini ya satu lagi tuh guru-gurunya ya kan. Kalau di online kan mungkin kita kayak guru-gurunya tuh nggak yang bisa ngeliat langsung gitu loh. Jadi nggak tahu, kayak kaget aja gitu, kayak ngelihatnya kan wah kayaknya nih tinggi nih kayaknya gurunya, atau kayak badannya besar atau badannya kecil gitu kan. Kita kadang suka ngeliat gitu kan. Nah ketika ketemu offline kaget gitu, bahkan mohon maaf ya ada yang tingginya kurang dari anak SMA gitu kan. Jadi lucu aja gitu ngelihatnya ya kan. Kalau dari dia mungkin beda jurusan nih, gimana perbedaan yang signifikan ya? Sebenarnya nggak ada yang signifikan sih, cuman ya kurang lebih ya sama. Yang pertama secara pengajaran, secara kita menjadi siswa kan. Aku suka belajar, terutama tapi faktor utama itu guru. Kalau misalnya gurunya nggak enak, terus pelajarannya sebenarnya bukan minat aku, itu aku jadi males buat belajarnya. Tapi kalau misalnya gurunya enak, itu bisa menambah semangat. Nah, kalau bedanya nih dari online sama offline, benar, selain bisa ketemu teman, terus temennya tadinya cuma dari Zoom, dari Meet, sama guru juga. Sekarang tuh bisa lihat langsung reaksi mereka, mimik mereka, postur mereka, terus ya sifat-sifat mereka yang nggak bisa mereka tunjukin di online tuh sekarang tuh bisa lebih kelihatan. Dan itu jujur jadi keseruan sendiri buat selama kita di masa sekolah ini. Dan perbedaan yang lain mungkin yang belum disebutin sama Ahmed tadi, kalau offline punggung saya nggak terlalu sakit, terus mata juga nggak terlalu perih, capek, Lebih ke fisik ya. capek, benar. capek kalau online tuh sumpah. Itu kalian benar-benar kita ngelihat laptop doang seharian, terus duduk, habis itu berdiri, tiduran, ada lagi guru masuk lagi. Jujur aja sih selama online itu pasti ya dari kita pasti ada yang kayak pura-pura berdiri padahal lagi tiduran gitu kan. Itu bisa sambil selonjoran bisa banget. Kalau offline kan kayak kepantau guru nih depan mata gitu. Wah, cukup menarik ya teman-teman, ternyata perbedaannya. Jadi Kak Dian sendiri tuh lebih sukanya offline berarti ya belajarnya. Sangat berat. Nah, kalau kayak gitu pastinya ada dong selama offline itu hal-hal yang bikin kalian tuh amazed banget gitu di Semansa. Hal-hal keren dan menyenangkan apa yang baru kalian tahu setelah kalian itu ngerasain sekolah offline di Semansa? Kalau hal-hal keren tuh aku ini ya, karena dulu kan
mohon maaf nih membawa pihak Ebo. Jadi dulu tuh sempet ngelihat kayak apa sih nih Ebo sekolah ekskul siaran kok nggak ada siaran gitu kan? Buat apa? Apakah hanya omongan-omongan belaka? Terus akhirnya ngelihat ada salah satu postingan ada Kak Devon kalau nggak salah sama Kak Cindy itu bikin kayak podcast gitu. Itu bisa dilihat ya guys di Instagram Ebo itu dia bikin podcast tentang horor gitu kan. Jadi kayak oh, Ebo tuh sekarang mungkin lebih diaktifin lagi ke podcast mungkin ya gitu. Nah terus ketika sekolah offline itu kan aku temenan dekat gitu ya sama beberapa anak Ebo. Terus kadang suka kayak ngerasa, loh ini orang kemana, istirahat kemana gitu. Biasanya kan ngumpul bareng gitu kan. Terus ternyata pas tahu, oh Ebo udah mulai siaran. Akhirnya ya udah mulai tertarik aja gitu sama siarannya Ebo. Terus mulai ikutan request gitu. Tadinya kayak males ngapain sih request akhirnya ikut-ikutan gitu. Terus juga ekskul lainnya eventnya tuh nggak kalah keren gitu. Kalau secara online kan mungkin kayak ya udah biasa aja gitu, kayak Halim gitu, Oasis, Etermusi itu banyak banget kan event-event keren di Semansa yang ternyata offline tuh lebih seru gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Setuju lagi. Nah tapi buat aku sendiri yang sangat-sangat bikin aku terpukau itu pengalaman organisasi selama di SMA 1 ini pas offline. Pas online tuh aku nggak nemuin value buat ngapain ikut organisasi orang online. Tapi pas offline itu rasanya beda. Itu pengalaman yang paling mahal dan kebetulan aku tuh juga menjabat sebagai koordinator SEPI 3 di OSIS. Dan itu membuka pikiranku yang tadinya tuh cuma searah menjadi ya salah juga, cuma lebih luas jalannya. Salah juga tapi lebih luas. Okay. Dan itu tuh pengalaman selama satu periode yang menurut aku nggak bisa tergantikan, nggak bisa aku beli sama sekali dimanapun. Itu adalah pengalaman yang paling berharga dan yang paling seru karena organisasi itu aku jadi kenal banyak teman-temanku yang yang latar belakangnya berbeda dari aku, tapi ya masih bisa bekerja sama dan itu membuat masa-masa selama aku organisasi itu lebih bermakna dan itu keren sih. Dan sisanya sih ya sama kayak Amel, eventnya seru. Terus kalau belajar di sekolah di kelas lebih berasa lah daripada di kelas di Google Meet maksudnya lebih berasa. Wah, ternyata gak jauh beda sama yang aku pikirin ya. Emang di Semansa tuh banyak banget hal keren yang baru kita rasain setelah kita jadi bagian dari kegiatan-kegiatan itu sendiri. Nah, dari tadi kan udah bahas yang senang-senang terus nih. Sekarang kita bahas tuh rasa capeknya gitu. Pernah nggak sih selama jadi anak Semansa itu mikir kayak, aduh kenapa ya harus secapek ini? Aku tuh nggak sanggup gitu. Dan kalau lagi ngerasa kayak gitu, biasanya ngelakuin apa buat lift up your mood? Kalau aku sendiri seperti yang orang-orang banyak bilang ya, kayak pertemanan tuh bikin mood tinggi loh. Iya bener banget, itu aku setuju. Karena jujur aja kadang tuh gila, kita dari rumah udah bad mood gitu misalkan, terus ketika ketemu temen tuh pasti ada aja celotehan yang nyeleneh yang kita tuh nggak bisa untuk nggak ketawa gitu. Bahkan even ngeliat muka juteknya dia aja jadi ketawa sendiri gitu kan, aneh gitu, kayak ih ternyata dia ekspresif itu ya. Jadi kayak mood yang tadinya down jadi naik lagi gitu. Terus juga kadang tuh jujur aku tuh suka naikin mood dengan ya ikut organisasi atau kayak ya event-event gitu sih. Walau terkadang memang jujur aja kurang aktif dalam event-event itu, tapi karena pas hari H event itu tuh kayaknya seru banget kan, itu tuh bikin jadi kayak semangat lagi untuk oke, ayo ini kita harus ngelaksanain event ini gitu. Kalian gimana Kak? Ya aku jawab pertanyaan pertama dulu. Pernah gak sih capek? Buat anak Semansa itu nggak mungkin nggak pernah, oke? Nggak pernah. Maksudnya pernah, pasti pernah. Ya. Dan yang capek banget itu pernah sekali, itu pas lagi-lagi pas aku pertama join OSIS. Itu tuh wah itu dibombardir sama semua urusan organisasi plus tugas-tugas kelas sebelah yang cuma tugas doang. Dan ya itu bikin semua gitu, itu bikin stres, bikin kayak aduh ini capek ya semua. Bahkan sampai saat itu
saya sampai di titik dimana tugas-tugas sekolah jadi telantarkan. Itu sangat-sangat bikin stres ya, di rumah bikin stres, lagi kerja bikin stres, ada kerja organisasi yang bikin stres ya, karena masih ada beban. Itu capek banget dan juga banyak tekanan dari guru lah, dari temen lah. Ya mungkin memang maksudnya bercanda, tapi kadang tuh suka masuknya tiba-tiba nganggap serius. Nah tapi apa yang bikin naikin moodku lagi, yang bikin aku bisa jalanin semua itu kayak tadi, walaupun capek tapi ada orang-orang yang aku sayang, yang ada di sekitarku. Iya, kayak teman-teman ya ya pokoknya teman-temanku yang ya bikin masa-masa sekolah ini lebih bermakna, jauh lebih bermakna. Kalau nggak ada dia ya mungkin apa ya, paling aku iya, bukan flat sih, pasti salah satu bakal aku tinggalin. Tapi karena ada teman-teman itu ya mau nggak mau pasti bisa aku jalani. Dan kalau misalnya lagi nggak ada mereka, cara aku naikin mood lagi tuh ya gimana ya, meditasi pokoknya, meditasi terus ya healing-healingan. Maksudnya tuh bukan jalan-jalan tapi muhasabah diri lah, yang bengong itu kadang bisa jadi tempat healing buatku. Jadi ya kalau misalnya nggak ada teman ya manfaatin me time aja. Ya FYI ya guys, jadi Dian ini dia kalau di rumah tuh kalau gabut beda gitu kebiasaan dari orang lain. Gimana? Suka baca Quran. Masya Allah. Emang anaknya Irman banget gitu, emang terkenal sebagai remaja masjid gitu sih. Gak percaya. Keren banget ya kak, emang walaupun kita tuh secapek apapun, tapi ya kalau pas pulang ke rumah gitu di jalan keluar kadang suka mikir, aduh nggak apa-apa, capek-capek juga masih SMA gitu, nggak bakal keulang lagi masa-masanya kalau nggak jadi mana gitu. Terus kita juga punya teman-teman di kelas, di organisasi pastinya. Nah, sayang banget nih kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Kalian berdua ini kan udah kelas 12 ya. Gimana sih perasaannya? Apakah lega nih karena udah di masa penghujung SMA, di sini lulus dari Samsa gitu? Atau malah sedih atau ada perasaan mengganjal gitu loh? Ada goals yang belum tercapai kah? Atau gimana? Kalau untuk goals yang belum tercapai banyak banget ya, apalagi jujur nyesel banget gitu. Dulu selama online sempet nyanyain nilai gitu aja, padahal ya ternyata nilai itu berpengaruh juga untuk di kelas 12 ini. Jadi kayak ketar-ketir sendiri gitulah, kan dari kelas 10 tuh nilainya udah jelek misalkan gitu. Itu tuh kayak pas di kelas 12 kayak ketar-ketir sendiri harus naikin lagi. Ternyata dapatnya ternyata nilainya ya udah di stuck di segitu aja. Itu goals yang belum tercapai sih, itu nilainya gitu. Jadi kayak ya emang naik turun, tapi naiknya tuh jarang-jarang ya, padahal udah kurang stres apalagi nih ya otak kan. Terus juga dibilang lega enggak juga sih, karena ya justru next universitas gitu bakal lebih repot lagi ya, lebih repot lagi dari SMA gitu. Nah sedih juga karena banyak teman-teman yang gak bisa aku tinggalin gitu ya, kayak tadi contohnya kayak Dian ini, Devon gitu, itu aku tuh berteman baik sama mereka. Dan jujur aja agak sedih sih kalau tahu kayak bentar lagi hitungan bulan loh guys, kelas 12 tuh ada di semasa ini gitu. Itu sedih banget. Kalau buat aku sih dua-duanya, lega sama apa tadi, resah, cemas. Lega ya tentunya lega, dan karena akhirnya tuh beberapa langkah lagi aku bisa ninggalin semua tanggung jawab organisasi Panjul itu. Lagi-lagi organisasi ya, organisasi. Dan juga ya meninggalin beban-beban. Kalau aku kan belajar sesuai apa yang aku mau aja. Aku nggak mau belajar ya mapel-mapel yang gak relevan. Tapi kan kalau di sekolah emang mau nggak mau kan harus ya. Dan ya harus aku lakuin sebisa mungkin. Nah tapi nanti setelah di sini tuh kan pasti beberapa banyak yang bakal aku tinggalin, lebih fokus ke tujuan hidupku. Jadi itu aku lega gara-gara itu. Tapi resahnya ya kalau buat tujuan yang belum bisa dicapai, aduh Udah jangan bisa. Gak.
Jadi Banyak banget, karena banyaknya gitu kan. Saking banyak. Saking banyaknya pengen nangis gitu. ya itu salah satunya itu ada masalah pribadi sama masalah organisasi. Nah ini organisasi banget ini. Yang organisasi dulu deh biar gak canggung. Pokoknya organisasi itu aku kan koordinator VP3 itu megang satu event paling event satu-satunya kami lah pas periode saya pas tidak ya. Nah itu nggak bisa berjalan karena ya keadaan semuanya itu nggak memungkinkan, jadi terpaksa nggak bisa jalanin padahal udah dipersiapin dari jauh-jauh hari itu. Terus saya gimana ya, sakit ada sedih banget karena proker satu-satunya kan kalau proker umum dan nggak bisa dijalani itu satu segmen itu sedih tuh, kecewa. Nah kalau masalah pribadi kan belum Banyak. masalah pribadi buat di masa SMA ini gimana ya? Paling aku tuh belum bisa manfaatin momen yang indah di bidang-bidang romansa. Aduh, sama dong. Apa nih ya, bisa dibilang belum pernah jalan hubungan romantis gitu lah selama di masa SMA ini ya. Itu enggak? Tapi belum dapat yang bisa bikin nyaman, jadi dan udah di penghujung SMA nih, masa-masa emas buat hal begituan udah mau habis, jadi agak cemas dikit, agak kayak ya Allah selesai ya gitu, paling gitu sih. Oke, ternyata menarik banget ya. Mereka itu sekarang kelas 12, banyak senengnya, dibilang lega juga enggak, tapi resahnya juga banyak. Nah, aku sih doain yang terbaik aja buat kakak-kakak ini, semoga sukses selalu. Dan kalau misalkan romansa masa SMA-nya nggak tercapai, siapa tahu ntar gitu pas masuk universitas. Ya Allah. Amin. Dan semoga kalian sukses selalu masuk di universitas yang kalian inginkan. Semangat terus kelas 12-nya, dan semoga lulus dari semester ini nggak punya penyesalan apapun, diikhlasin aja. Oke, makasih banyak ya sekali lagi Kak udah meluangkan waktunya untuk ikut Ebo Podcast hari ini. Makasih juga teman-teman di rumah yang udah nonton. Stay tune terus di One Podcast, Produce the Color, dan Smart Sasi.